Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah ketua kelompok 15. Di sini Gerakan Mahasiswa Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional sebuah bangsa. Salah satu contohnya adalah lembaga organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan suatu wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta 20 Mei 1908 oleh pemuda pelajar-pelajar mahasiswa dari Lembaga Pendidikan Stovia. Kehadiran Budi Utomo pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaru dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya. Pertama dalam sejarah Indonesia, generasi 1908 dengan misi utamanya adalah menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan di kalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Permatasari dari kelas A1 Ilmu Hukum NPM 051 kelompok 15. Tahun 1945, dalam perkembangan berikutnya dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia atau PBI, sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Secara umum, kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini ditindaklanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Praktis, akibat kondisi yang vakum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi bersama para pemuda lainnya, terutama di asrama-asrama. 3 asrama yang dikenal dalam sejarah berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945 yang menentukan kehidupan bangsa. Salah satu peran Angkatan Muda 1945 yang bersejarah dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Khairul Saleh dan Sukarni saat itu, yang terpaksa mencuri dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengas Dengklok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adimas Akbar, NIM 2012000000119 dari kelompok 15. Sejak kemerdekaan, muncul aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa Indonesia yang biasa disebut dengan PPMI yang dibentuk pada tahun 1947. Dalam masa demokrasi liberal, organisasi mahasiswa kebanyakan merupakan organisasi di bawah partai politik. Di antara organisasi mahasiswa pada saat itu, konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia lebih menonjol daripada gerakan lainnya. Secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan mahasiswa lainnya. Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan. Tujuan pendiriannya terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan. Munculnya kami diikuti beberapa aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan Angkatan 66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Sementara sebelumnya, gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan.
Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunis yang ditukangi oleh PKI. Setelah Orde Lama berakhir, aktivis anggota 66 mendapatkan hadiah yaitu dengan duduknya di kursi MPR dan DPR serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mengerucut, yaitu penolakan diberlakukannya terhadap PKK atau BKK. Pemberlakuan PKK atau BKK mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. Pemerintahan Orde Baru pun menggaungkan opini adanya pergerakan sekelompok orang yang berkeliaran di masyarakat dan mahasiswa dengan sebutan OTP. Masyarakat pun termakan dengan opini ini karena OTP ini identik dengan gerakan komunis. Sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah tidak berhenti pada diberlakukan PKK. Seluruh perjuangan lagi ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sukmawati, NPM 2011000050 dari kelompok 15. Pergerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini diikuti oleh ribuan mahasiswa lewat pendudukan gedung DPR MPR, yang akhirnya memaksa agar Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Tuntutan mundurnya Presiden Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa yang mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Agenda tersebut meliputi adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapuskan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, ciptakan pemerintahan yang bersih dan dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya sang presiden tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang pahlawan reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga 2 kali. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era reformasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.